Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini, malam ini kita awali malam kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hidayah yang begitu berharga, hidayah yang begitu besar, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena ternyata tidak semua kaum muslimin Allah beri hidayah sebagaimana kita dimudahkan salat maghrib berjamaah. Tidak semua. Ada yang masih sibuk dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya, dengan keluarganya, dengan dagangannya. Ketika kita dimudahkan untuk menegakkan salat maghrib berjamaah di masjid, ini adalah nikmat yang begitu besar. Ternyata Allah pilih-pilih membagikan nikmatnya, yaitu hidayah taufik. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-11, Imam Nawawi mencantumkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi suqihi wa baitihi bid'an wa 'ishrina darajah." Salatnya seseorang yang dikerjakan berjamaah, kata Rasulullah, itu lebih besar pahalanya sampai lebih dari 20 derajat. Nah, di sini dijelaskan oleh Rasulullah lebih dari 20 derajat. Di dalam riwayat yang lain ada yang menyatakan 25 derajat, ada yang menyatakan 27 derajat. Yang terkenal 27 derajat. Setelah itu Rasulullah menerangkan sebabnya. Kenapa sholat berjamaah kok lebih unggul, lebih besar pahalanya sampai 27 derajat dibanding sholat sendiri, baik itu di pasar maupun di rumah. Kata Rasulullah, karena وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ. Syaratnya, pengen dapat derajat yang tadi Rasulullah janjikan adalah pergi ke masjidnya dalam keadaan punya wudu. Ini yang pertama, ya. Ini Ustaz Badrus Salam pernah menerangkan itu masjid kurang tepat kalau dibikin tempat wudu. Ya, walaupun saya kurang setuju ya. Kan bisa buat musafir ya, bisa yang orang lewat yang belum punya wudu kan bisa ambil wudu di masjid kan. Cuma khawatir kaum muslimin yang kurang ilmu banyak menyelisih sunnah Nabi, yaitu yang sunnah kita pergi ke masjid itu sudah punya wudu dari rumah. Kenapa? Kata Rasulullah, la yanhazuhu illa shalah. Dia punya wudu, pergi ke masjid, tidak ada niat lain kecuali ingin sholat. Ya, kemudian lam yakhtu khutuwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Setiap langkahnya Allah angkat 1 derajat. Syaratnya apa, Pak? Punya wudu. Ini tidak berlaku bagi orang yang pergi dari rumah tidak punya wudu. Wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhulal masjid. Kemudian setiap langkahnya juga Allah hapuskan 1 kesalahan sampai dia masuk masjid. Masya Allah. Ini bapak-bapak nih yang jauh-jauh dihitung langkahnya dari parkiran Pak ke masjid. Ya kan hadisnya melangkah. Nggak bisa dikiaskan dengan nyetir mobil, naik motor.
Kalau mau dihapuskan banyak-banyak, turun motornya dari sana Pak, bunderan. Serius Pak, saya nggak bercanda ini. Dituntun motornya, itu dihitung langkahnya. Setiap langkah Allah hapuskan kesalahan satu, Allah naikkan satu derajat. Kalau mau banyak lagi, tuntun motornya dari rumah Pak. Nggak usah bawa motor Pak ya. Kemudian yang menakjubkan kata Rasulullah SAW ya, nih, faida dakhala al-masjid kana fi sholati maka nanti sholatu hiyallati tahbisuhu. Kalau udah masuk masjid, walaupun dalam keadaan sholat belum ditegakkan, kan habis adzan nggak langsung qomat kan? Duduk tuh nunggu qomat setelah tahiyatul masjid. Kata Rasulullah, tetap dihitung sebagaimana dia sedang sholat. Allahu Akbar. Dengan syaratnya apa? Dia menunggu sholat. Nah, ini bapak-bapak nih kalau mau dihitung sholat, niatnya duduk di sini nunggu sholat isya. Bener nggak Pak? Masuk hadis ini. Termasuk saya di sini nih nunggu sholat isya. Berarti saya diem aja Pak. Enggak ya. Sambil nunggu sholat isya sambil kita petik faedah dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kata Nabi, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fi. Malaikat senantiasa bersolawat. Allahu Akbar. Masya Allah Pak. Kalau kita punya wudu, duduk di tempat sholatnya tadi, anteng berzikir kepada Allah, malaikat bersolawat kepada orang yang demikian. Salat malaikat maksudnya apa Pak? Doa. Para malaikat mendoakan orang-orang yang demikian, yang punya wudu, yang duduk di masjid menunggu waktu sholat, menunggu sholat ditegakkan. Bagaimana doanya para malaikat? Kata Nabi, yaquluna Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, sayangi dia. Masya Allah Pak. Yang doa siapa? Malaikat. Makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat mendoakan supaya ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah taubatnya terima. Allahu Akbar. Didoakan sama malaikat Pak. Ajib gak? Nah ini amalan yang mungkin beberapa orang meremehkan. Kenapa saya bilang meremehkan? Kadang-kadang orang gak semangat melakukannya. Udah azan tuh masih main HP. Bener gak Pak? Wah ini masjidnya qomatnya agak lama. Nyantai dia di rumah. Iya gak? Ada syaitan gitu kadang-kadang membisikkan kita gitu. Oh ini masjidnya agak lama nih qomatnya. Ya dia masak mie dulu dia. Allahu karim. Akhirnya terlambat juga datang ke masjid. Begitu. Ya. Nah ini sebenarnya malam ini harusnya pekan kemarin ya. Pekan keempat. Tapi qadarullah DKM-nya kasih hadiahnya pekan kemarin baru saya beliin hari Kamis apa ya lupa saya. Gak apa-apa berarti pekan ini ya. Silakan jamaah yang ada yang mau ditanyakan boleh ditulis, boleh langsung, boleh kirim surat lewat pos juga. Kalau tahu alamat rumah saya. Nanti ada hadiah dari DKM ini, buku-buku ya. Atau yang bisa jawab pertanyaan saya boleh pulang. Emangnya TPA. Kalau anak-anak kan gitu ya, yo yang bisa jawab pulang, langsung rapi dia, Masya Allah. Masya Allah ya. Mau lagi nyiapin pertanyaan Bapak? Ya udah, saya ngebahas sedikit karena sesuai tema ya. Temanya kan kebaikan dan dosa ya. Nah di sini Rasulullah menerangkan. Rasulullah SAW bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Ya. Saya baca di sini dibawakan oleh penulis diterangkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Surah Al-Maidah ya. Ayat 2. Kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Albir di situ kan secara bahasa artinya kebaikan. Takwa kebaikan bukan? Kebaikan juga kan? Nah, yang dimaksud di situ adalah albirri di situ adalah muamalah, hubungan kita dengan manusia, dengan hamba-hamba Allah. Adapun takwa adalah muamalah hubungan kita dengan Allah. Nah, itu maksudnya, ya. Ajib nih para penulis itu ya, menerangkannya demikian rinci sehingga kita bisa paham. Artinya kebaikan adalah seluruh akhlak yang baik. Baik akhlak kita kepada diri kita pribadi. Kan kemarin sudah diterangkan kan? Ternyata selama ini kita makan aja dikasih pahala sama Allah, diganjar, Masya Allah. Sebagaimana kita menzalimi diri sendiri berdosa, maka menunaikan hak diri sendiri juga berpahala. Kemudian akhlak dengan hamba-hamba Allah yang lainnya, kemudian akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang kafir tetap di neraka selamanya walaupun di dunia berbuat baik? Menyantuni fakir miskin, baik sama anak yatim, berbakti sama orang tua. Tapi kalau dia mati kafir, di neraka selamanya. Kenapa, Pak? Akhlak kepada Allahnya yang buruk. Iya nggak, Pak? Iya. Orang Nasrani kan dikafirkan oleh Allah, kenapa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Telah kufur orang-orang yang berkata Allah itu salah satu dari 3 itu. Gitu, ya. Jadi akhlak mereka kepada Allah itu yang buruk, yang menyebabkan mereka di neraka selamanya. Jangan bingung, Pak ya. Kok ada orang baik tapi agamanya bukan Islam, kok bisa di neraka selamanya? Akhlak dia kepada Allah yang buruknya tadi. Kemudian dosa al-ismu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Dosa itu yang membuat hati ragu-ragu, yang punya dampak di dalam hati, akhirnya hati jadi gundah, resah. Dan dosa itu adalah sesuatu yang kalau kita lakukan kelihatan orang, kita malu melakukannya. Paham tidak? Melakukannya sembunyi-sembunyi, itu dosa namanya. Gitu. Kenapa Nabi bilang begini? Karena para sahabat sudah paham dalil, sudah tahu yang mana halal haram. Paham maksud saya, Pak? Jadi jangan jadikan hadis ini jadi sandaran, akhirnya yang menenteramkan hati berarti itu kebaikan. Tapi tidak didasari dalil. Akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ajarkan, mereka tenang hatinya. Ya enggak? Karena tidak sadar mereka sedang melakukan kesalahan. Begitu. Oke, Bapak kalau mau lebih dalam lagi, dicatat surah Al-Baqarah ayat 177. Itu dijelaskan tentang kebaikan. Ya, nanti bisa dibuka sendiri di rumah. Kemudian surah An-Nisa ayat 65. Nah, itu. Hakikat kebaikan adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kata Allah, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Demi Allah, demi Rabb-Mu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka berhukum kepada Rasulullah SAW terhadap yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian di dalam dada mereka enggak ada keberatan dalam menerima keputusan Rasulullah SAW. Wa yusallimu taslima. Berserah diri dengan sebenar-benarnya. Itu hakikat kebaikan adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan seseorang tidak dikatakan beriman atau keimanannya tidak dikatakan sempurna sampai dia benar-benar ridho terhadap yang Rasulullah putuskan terhadap dia. Ada berapa ini pertanyaannya? Punten ya, bukunya kalau nggak salah ada 10 saja.
boleh bertanya sampai 20, tapi yang dapat bukunya ya cuman 10 doang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, cuma 10 doang. Prinsipnya yang bisa saya jawab sesuai ilmu yang sampai pada saya. Kalau tidak bisa jawab, ya sudah. Ini pertanyaannya nih keren. Apa hukum memperingati Isra Mi'raj? Masya Allah ya. Sesuai momennya ya. Saya jawab yang belak-belakan apa jawabnya yang lembut, Pak? Mau yang mana? Yang belak-belakan? Saya mau ngajak berpikir jamaah aja deh. Gini Pak, Bu, kan kita sudah tahu rumusnya ya. Manusia ini hukum asalnya sesat. Ingat gak hadis keberapa itu? Kullukum dhalun illa man hadaituhu. Kata Allah kan, kalian semuanya sesat kecuali yang Allah beri petunjuk. Hukum asal manusia sesat Pak. Dalam kebingungan, dalam kesesatan. Sampai Allah utus seorang Rasul yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju nggak sampai sini? Setuju ya. Maka fungsi Allah utus seorang Nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membimbing manusia, mengajari manusia bagaimana cara ibadah yang benar. Begitu kan? Barulah Allah takdirkan banyak ribuan para sahabat yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini masih sepakat? Oke. Maka yang paling paham terhadap agama ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal siapa, Pak? Para sahabat, karena mereka nih alasannya nih, kenapa kita kok benar-benar wajib meniru akhlaknya para sahabat. Yang pertama, para sahabat berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung, Pak. Bertemu, langsung bermuamalah, melihat langsung akhlaknya Nabi, ya. Saya mau cerita takut habis waktunya ya. Perang Khandaq itu kemarin seru, Pak. Yang perutnya Nabi diganjel pakai batu. Allah. Kalau Bapak baca sendirian bukunya nangis, Bapak. Tapi nggak usah ya. Biar penasaran, cari sendiri perang Khandaq ini. Tadi apa? Sahabat berguru langsung pada Rasul. Yang kedua, sahabat hidup ketika wahyu sedang berlangsung turun. Apa maksudnya? Diawasi oleh Allah, artinya kalau sahabat salah langsung ditegur. Jangankan sahabat, Rasulnya aja ditegur. Surah At-Tahrim. Dulu Rasulullah SAW pernah mengharamkan madu terhadap dirinya sendiri. Madu, Pak, madu hakikat, madu yang bisa diminum. Jangan mikirnya kemana-mana. Madu yang manis itu, Pak, bisa diminum. Rasul pernah mengharamkan demi mendapat keridhaan istrinya. Allah tegur di dalam surah At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan demi mendapatkan keridhaan istri-istrimu? Nabi ditegur, apalagi sahabat. Paham maksud saya, Pak? Iya. Contoh kecil yang Allah diamkan, yang Rasulullah diamkan, artinya perbuatan itu boleh dilakukan. Ini ada yang di bawah umur nggak nih? Saya ngomong perkara dewasa nih. Bapak-bapak tahu azl? Iya, tuh ibu-ibu juga tahu. Yang baru nikah paham nggak nih? Dikeluarkan di luar, itu namanya azl. Sahabat bilang, kami di masa Rasulullah melakukan azl, sedangkan wahyu turun. Artinya apa? Tidak ditegur sama Allah, tidak disalahkan. Berarti boleh tidak? Boleh. Inilah dalil, salah satu di antara dalil ulama yang membolehkan KB. KB itu boleh kalau niatnya untuk mengatur jarak, bukan membatasi. Dimengerti, Pak ya? Iya, boleh KB kalau mengatur jarak, dijarakin anaknya. Nantilah 4 tahun lagi, misalnya gitu kan. Maka dikiaskan KB sama azl sama, begitu.
Kemana ini yang ditanya Isra Mi'raj kok ngebahasnya yang lain? Artinya sepakat para sahabat yang paling mengerti mengenai agama Islam. Sepakat nggak Pak? Sepakat. Ya udah tinggal lihat. Ada nggak satu sahabat? Sebutkan satu sahabat yang memperingati Isra Mi'raj. Kalau tidak ada, ya saya kasih tugas bapak-bapak buka hadis Nabi baca satu-satu. Ya Musnad Imam Ahmad itu ada 20.000 hadis Pak. Baca sampai Yajud Majud keluar nggak bakal ketemu Pak. Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi memperingati Isra Mi'raj. Artinya kalau sesuatu itu tidak pernah diamalkan oleh para sahabat, tidak pernah diamalkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dalam perkara agama ya, yakini itu bukan kebaikan. Itu bukan bagian dari Islam. Paham? Karena akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, para sahabat itu paling semangat dalam kebaikan. Lah kalau nggak dilakukan, yakin itu bukan suatu kebaikan. Dalil yang lain, Nabi telah persaksikan kepada para sahabatnya bahwa Nabi sudah menyampaikan seluruh kebaikan di dalam Islam. Sudah diajarkan semua ajaran Islam. Paham maksudnya Pak? Nah, ini yang memperingati Isra Mi'raj, tinggal nanya aja. Isra Mi'raj ini kebaikan bukan? Kebaikan. Kalau memang Isra Mi'raj ini kebaikan, pertanyaannya, kebaikan itu diketahui atau tidak oleh Rasulullah? Tidak diketahui? Diketahui? Ah, bingung dia. Tuh kan. Kalau dikatakan Rasulullah mengetahui Isra Mi'raj, ternyata tidak diriwayatkan satu hadis pun Nabi memperingati Isra Mi'raj. Berarti dengan kata lain, Rasul menyembunyikan kebaikan. Dengan kata lain apa? Rasulullah mengkhianati risalah. Mungkin enggak? Saya ulangi ya. Tadi Isra Mi'raj itu dianggap kebaikan. Sekarang saya tanya, kebaikannya itu diketahui. Kita bukan bicara Isra Mi'raj, memperingatinya. Ya, memperingati Isra Mi'rajnya. Kalau memperingati Isra Mi'raj itu dianggap suatu kebaikan, pertanyaan berikutnya, kebaikan tersebut diketahui atau tidak oleh Rasulullah? Diketahui. Sekarang ketika dicari tidak ada satu hadis pun menerangkan bahwa Rasulullah memperingati kebaikan, berarti secara tidak langsung kita menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Kenapa? Tidak disampaikan, tidak diajarkan. Kenapa Rasulullah menyembunyikan risalah? Ini konsekuensinya besar Pak. Kalau kita meyakini Rasulullah mengetahui kebaikan, memperingati Isra Mi'raj, berarti kita menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Karena tidak disampaikan. Karena tidak ada satu hadis pun, ya kan? Kalau diganti, ya udah Rasulullah nggak tahu kebaikan, berarti kita menuduh Rasulullah bodoh terhadap syariat. Karena nggak ngerti peringatan Isra Mi'raj itu adalah suatu kebaikan. Berarti yang salah apa? Dari awal, kebaikan itu adalah yang telah dilakukan oleh para sahabat. Yakini kalau nggak dilakukan oleh para sahabat berkaitan dengan agama, itu bukan kebaikan, walaupun manusia memandang baik. Begitu. Ini banyak banget, Masya Allah. Ini kalau dilayanin sampai jam 9. Sebentar ya, ini udah ya. Udah clear Pak ya? Ya, yang belum puas, japri aja Pak. Waalaikumsalam, masuk. Iya, ini yang nanya Isra Mi'raj siapa? Ibu-ibu nih, silakan. Oh, bapak-bapak, Masya Allah. Ini risalah tentang dukun dan sihir. Mau nanya? Iya, saya juga mau jawab. Bagaimana tuntunan sholat jika imam menginstruksikan untuk merapatkan dan meluruskan sholat? Shaf maksudnya ya. Tetapi pada saat saya merapatkan sholat, saya malah dapat perlawanan. Widih, kayak main game. Serasa dikira apa ini? Ingin merebut tempat sholatnya. Oh, bagaimana tuntunan yang benar tentang meluruskan? Oh, mungkin ada jamaah mau maju yang ngisi, ini malah apa namanya?
Geser gitu ya. Oh gitu. Ya 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 ya. Apakah kita harus merapatkan mendekati imam atau ini bapak-bapak apa ibu-ibu yang nanya? Bapak-bapak ya. Oh ya. Atau jika makmum samping kita tidak mau, kita mengalah. Nah, ini fleksibel. Artinya ketika imam, nih yang pertama makmum berebut shaf pertama. Itu yang pertama yang paling diperhatikan ya. Nah, kalau sudah berebut semua di shaf pertama, maka ketika imam memerintahkan suhu vakum merapatkan shafnya, ya fleksibel, lihat aja. Ada jamaah belakang yang mau maju nggak? Kalau ada ya udah biarkan maju. Nah, kalau nggak ada ya sudah dirapatkan ke tengah, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Begitu, fleksibel Mas ya. Jadi santai. Selama sholat begini Mas. Kasusnya bagaimana dulu? Kalau kasusnya ketika di dalam sholat ada yang batal, maka iya disyariatkan merapatkan. Karena ada hadis Allah akan menyambung orang yang menyambung shaf. Itu ada hadisnya. Artinya yang benar, kalau salah seorang batal sholat, dia keluar, kan lowong kan satu tuh. Maka yang benar boleh yang belakang maju atau yang samping geser, dirapatkan. Ini kasusnya kalau ada yang batal. Tapi kasusnya kalau sudah sholat normal, tidak ada yang batal, saya sarankan kita fokus masing-masing sedang beribadah kepada Allah, tidak sibuk merapatkan shaf. Karena merapatkan shaf sudah tadi di awal. Paham maksud saya, Pak? Artinya kita tidak dibebani setiap rakaat langsung rapetin lagi kakinya, tidak. Saya termasuk orang yang kurang setuju yang demikian. Karena nanti mengganggu kekhusyuan kita sholat. Nanti akhirnya kita memperhatikan kaki kita lagi, bener gak? Kayak gitu. Padahal tujuan sholat itu kita sedang bermunajat kepada Allah, berzikir. Begitu. Tapi bapak-bapak jangan menyalahkan teman-temannya kalau mau meluruskan shaf. Silakan, biarin. Nah, artinya masing-masing. Paham gak maksud saya, Pak? Gitu. Ya sudah. Yang penting tadi di awal sudah rapi di awal. Begitu. Karena saya pribadi kalau kita sholat bareng-bareng di masjid sama di luar di luar sana, nggak semua orang sudah paham, iya nggak? Ada yang bahunya lebar tuh, tapi dia berdirinya kakinya nggak melebar kan? Ah, kita jangan maksain nempelin gitu, enggak. Yang penting apanya Pak? Bahu sama bahu sudah dekat atau sudah nyentuh, sudah nempel. Kaki tidak terlalu dipermasalahkan, begitu, ya. Yang penting di awalnya sudah rapat, sudah lurus, gitu. Di awalnya Pak ya, gitu. Ini Masnya silakan. Amalan ringan. Mau pilih apa mau dipilihin? Dipilihin. Nih, saya pilihin. Silakan Mas, minta tolong. Kemudian yang berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi orang yang selalu menasihati kita akan tetapi dia tidak mau dinasihati? Ini khawatir syaitan menggoda dia supaya dia bersikap sombong. Padahal ayatnya gimana? Watawasau bil haqqi. Watawasau itu apa? Watawasau itu artinya apa? Saling menasihati. Begitu. Ya udah Masnya iyahin aja sih. Kalau dinasihatin ya terima kasih, iya alhamdulillah gitu ya. Nah, giliran Masnya nasihati dia nggak terima ya sudah. Ya nggak Mas? Ya gitu aja, santai aja hidup itu Mas. Kalau kita sibuk ngurusi pribadi sendiri, tenang hidup Mas. Yang bikin nggak tenang tuh kadang-kadang kita ngurusi urusan orang lain. Tetangga beli kulkas baru langsung meriang. Iya kan? Sibuk ngurusi orang lain. Kemudian kalau kita hasad sama orang lain, itu terbuka pintu yang lain, yaitu tidak qanaah, tidak bersyukur dengan pembagian Allah. Ya enggak? Udah. Ya kita lagi berbuat salah, ada yang nasihati, ya udah terima gitu kan. Giliran dia salah, kita nasihatin nggak terima, ya sudah itu hak dia.
Begitu Mas ya? Udah santai. Karena kita menasihati itu nggak mesti diterima. Bener nggak? Jangankan kita, Rasulullah aja 13 tahun di Mekah. Abu Jahal terima nasihat Rasulullah? Enggak. Sampai mati di perang Badar kan? Iya. Artinya Nabi aja ditolak. Sebaik-baik Rasul, paling lembutnya manusia, ada yang nolak nggak? Ada, apalagi kita. Iya nggak Mas? Artinya kita kewajibannya hanya menyampaikan. Sudah disampaikan, mau diterima syukur, nggak diterima ya sudah. Gitu, karena hidayah milik Allah. Ini siapa yang nanya? Ya silakan. Nah ini bisa milih nih. Jangan yang ini tapi. Silakan. Oh dipilih nanya, ya sudah ini. Sehari di kediaman Rasulullah. Kemudian berikutnya, bagaimana jika ketika orang tua masih hidup, ada anak yang pernah berakhlak buruk namun belum sempat meminta maaf sampai orang tua meninggal, ya Allah. Taubatnya gimana? Taubatnya selalu khawatir dosanya belum diampuni karena nggak sempat minta maaf. Ini yang pertama. Mudah-mudahan dia dengan demikian dia bisa menangis, bisa menyesali perbuatannya. Yang berikutnya dia senantiasa mendoakan orang tuanya tidak putus-putus. Terutama di waktu-waktu yang mustajab. Di antara adzan dan iqamat, dia ingat orang tuanya. Ya. Orang tuanya sudah meninggal, nggak bisa kita ajak ngomong minta maaf ke orang tuanya kan nggak bisa kan? Tapi kita masih punya Allah. Ingat, hati seluruh manusia itu ada di antara jari jemari Ar-Rahman. Iya nggak? Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah membolak-balikan hati manusia sekehendak Allah. Ini umum, baik orang yang sudah meninggal maupun masih hidup. Ya sudah, langsung kita ketuk pintu langit, langsung kita hubungi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti orang tuanya memaafkan anak tersebut. Begitu ya. Artinya jalan tengahnya ya mohonkan orang tuanya terus-menerus kepada Allah. Begitu. Ya, ini siapa yang nanya? Nggak ada yang ngaku. Buat saya nih bukunya. Ibu-ibu kayaknya ya? Nggak ada yang ngaku, berarti ibu-ibu ya? Ya udah, minta tolong nih. Atau dia nggak mau ria, dia nggak ngaku. Tapi ibu-ibu nggak ngaku juga lagi. Itu kayaknya ibu-ibu yang minta apa yang minta maaf ke orang tuanya. Jadi bagaimana caranya? Mohonkan ampun terus-menerus orang tuanya. Boleh di ketika sujud, boleh sebelum salam. Pokoknya di waktu-waktu yang diijabah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, apakah ada perintahnya dalam hadis atau Quran yang memerintahkan puasa di bulan Rajab? Di dalam Al-Quran dijelaskan kita diperintahkan mengagungkan bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan-bulan haram. Maka sangat dianjurkan giat beribadah di bulan-bulan haram tersebut. Secara umum, Pak. Kalau mau puasa di bulan Rajab, saya katakan yang paling selamat puasa yang sudah jelas dalilnya. Ayyamul Bait, ya. 3 hari setiap bulan kan, Senin Kamis, puasa Daud, puasanya sama aja kan, makan sebelum adzan subuh, nahan lapar dari subuh sampai maghrib, itu juga kan puasanya. Ya udah, ya. Adapun mengenai puasa Rajabnya tidak ada dalil yang menyebutkan demikian. Maka saya sangat sarankan yang paling selamat adalah laksanakan yang sudah jelas dalilnya. Begitu Pak ya, itu lebih selamat. Gitu. Dianjurkan mengagungkan bulan-bulan haram dan seluruh amalan soleh. Bukan hanya puasa, sedekahnya, apanya lagi, senyumnya, sholatnya, dan yang lain-lain. Ini siapa yang nanya? Yang nanya puasa Rajab? Nggak ada lagi, berarti ibu-ibu. Nih silakan, punten minta tolong. Bagaimana jika kafir membangun masjid atau berkurban? Hukum orang mukmin atau muslim yang mengerjakan salat di masjid itu dan menerima kurban itu bagaimana? Boleh tidak? Boleh. Nggak masalah.
Misalnya masjidnya itu yang bangun orang kafir, ya, atau orang kafir berkurban, silakan, tidak mengapa. Nanti kalau orang kafirnya itu masuk Islam, baru pahalanya sah. Paham nggak maksudnya? Di Riyadhus Shalihin juga diterangkan, kata Nabi Muhammad SAW, seseorang masuk Islam itu bareng amalan-amalan kebaikannya ketika kafir tuh masuk Islam semua. Ajib nggak? Masya Allah ya. Nah itu amalan solehnya belum dicatat nih, masih tertunda sampai dia masuk Islam. Gitu. Bagaimana hukumnya kita sholat di situ? Sah. Kurbannya juga kalau misalnya orang kafir mau ikut kurban misalnya ya, saking baiknya itu ibadah haji kan, lebaran haji kan, ikut kurban dia, orang kaya di situ. Ya nggak apa-apa, silakan. Halal ya. Daging sembelihan ahli kitab itu halal. Yang nggak boleh daging sembelihan orang-orang musyrikin. Beda ya. Ahli kitab sama orang musyrik. Orang musyrik itu apa? Orang-orang Hindu, Buddha itu orang musyrikin. Tionghoa daging sembelihannya tidak halal kita makan. Tapi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen ya, itu boleh. Gitu. Siapa yang nanya? Gak ada yang ngaku juga? Gak ada? Ya udah, berarti ibu lagi. Masya Allah. Apakah perbuatan dosa atau maksiat bisa menghapus pahala kebaikan atau kebalikannya? Oh ya, sebentar saya minum dulu Pak ya. Sambil mikir. Bismillah. Iya, contohnya mengungkit-ungkit pemberian. Dosa bukan? Iya, mengungkit-ungkit sedekah, mengungkit-ungkit pemberian itu membatalkan sedekahnya tadi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan membatalkan sedekahmu dengan apa? Mengungkit-ungkit sedekahnya dan menghina orang yang disedekahinya. Itu bisa membatalkan sedekahnya. Betul. Kemudian ada nggak kebalikannya? Itu baru satu contoh ya. Bisa yang lain-lain lagi. Kebalikannya yaitu kebaikan yang menghapuskan dosa-dosa. Oh, banyak sekali. Seperti tadi jalan ke masjid, ya kan? Wudu sudah kita terangkan. Kita wudu tuh bareng airnya netes itu bareng kesalahan kita dihapuskan oleh Allah, Masya Allah. Keagungan wudu. Gitu ya. Jadi benar. Ada dosa yang menghapuskan kebaikan, ada kebaikan yang menghapuskan dosa. Iya benar. Siapa yang nanya? Oh, Masya Allah. Silakan. Ini Mas ya. Kayaknya ini pertanyaannya nggak kejawab semua. Siapa dulu? Harusnya tadi diurut ya. Siapa yang nanya duluan gitu ya. Ini kalau hari Jumat apabila saya masih kerja ya, masuk kerja si pagi, saya melaksanakan sholat zuhur padahal di tempat saya kerja melaksanakan sholat Jumat. Saya kerja di kapal. Bagaimana hukumnya kalau semisal boleh melaksanakan sholat zuhur? Boleh nggak sholat qabliyah dan ba'diyah zuhur? Yang benar kalau dia sempat berhenti sebentar kerjanya, ikut sholat Jumat itu lebih utama. Ya. Tapi kalau dia melaksanakan sholat zuhur, kemudian dia di kapal ini kerja ya. Nah ini salah satu permasalahannya nih, orang-orang yang kerja tapi safar gitu kan ya. Safarnya ya tiap hari orang dia kerjanya begitu gitu ya. Ini yang nanya siapa? Nggak mungkin ibu-ibu. Nah, di kapalnya berapa lama? 12 Nggak, maksudnya pulang pergi setiap hari? Oh berarti boleh. Qobliyah ba'diyahnya boleh. Sholat Jumat. Iya, kalau kita bisa menunda pekerjaannya, berhenti sebentar, di situ ditegakkan sholat Jumat, maka yang paling utama adalah ikut sholat Jumat. Begitu ya. Silakan Mas. Tinggal 3 nih. Yang mana Mas? Silakan. Ini amalan maupun redaksi doa yang dicontohkan Rasulullah. Oh, banyak. Penjelasan terkait amalan maupun redaksi doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai amalan
bagi kerabat yang telah meninggal. Oh ya, sudah saya sebutkan surah Al-Hasyr ayat 10. Itu doanya para sahabat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Surah apa? Al-Hasyr ayat 10. Itu yang jelas ada di Al-Qur'an. Mendoakan saudara-saudaranya yang telah meninggal ataupun seluruh kaum muslimin didoakan. Yang nanya siapa ini? Ya, silakan Mas. Jadi jangan khawatir, walaupun saudaranya sudah meninggal, masih bisa kita memohonkan ampun buat dia. Dan saya pernah dengar pengajinya Ustadz Baihaqi, dijelaskan, dibawakan riwayat pahala orang yang memohonkan ampun kaum muslimin, kan kalau sholat Jumat ya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tahu nggak artinya, Pak? Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang muslim baik laki-laki maupun perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Tahu nggak pahalanya berapa, Pak? Allah beri pahala sejumlah kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun sudah meninggal. Allah, dari zaman Nabi terdahulu sampai hari kiamat. Masya Allah, ajukan ya. Makanya khatib-khatib tuh nggak mau ninggalin doa itu. Pasti doa setiap Jumat, karena pahalanya begitu besar. Bapak saya telah meninggal tanggal 27 Desember. Terus sayanya suruh ke rumah gitu. Enggak, masih bercanda ya. Iya, doakan tadi. Bapaknya meninggalnya di atas Islam kan? Insya Allah termasuk doa tadi. Itu. Dan kalau masnya ini meniatkan perbuatan amal solehnya buat orang tuanya, nyampe. Kalau yang mengerjakan itu anaknya, misalnya masnya sedekah nih, mau traktir mie ayam temennya misalnya ya, dia niatkan ini yang traktir bapak saya ini, nyampe nggak pahalanya? Nyampe, karena yang melakukan anaknya. Yang sudah saya amalkan doa Abu Bakar, Allahumma dzalamtu nafsi dzulman katsira. Itu membuat sendiri. Tadi intinya ya, doa yang jelas di Al-Qur'an ada surah Al-Hasyr ayat 10. Tuh kan, nggak keburu kan? Nggak apa-apa ya. Pemirsa nggak kecewa kan? Jika bos saya suka riba, saya suka istri saya. Terus gaji karyawannya kena riba nggak? Jamaah sekalian, kita hidup dihukumi secara zahir, tidak dibebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak dibebani sampai jauh. Contoh kecil, Pak. Seorang supir angkot yang dia narik penumpang kan ini bebas kan? Ada supir angkot yang pilih-pilih, kalau pakai jilbab besar baru saya mau narik. Kalau ibu-ibu bawa belanjaan dari pasar, nggak boleh naik, nggak gitu kan? Bebas. Apakah supir angkot tadi punya kewajiban ketika penumpangnya bayar ongkos, dia nanya, punten Bu, ini uangnya dari mana ini? Dari minjem di kerentenir atau hasil judi? Nggak gitu kan? Secara zahir dia pekerjaannya halal, narik angkot halal nggak? Halal, bayar sama penumpang, sudah selesai. Ini juga yang bertanya, secara zahir masnya kerjanya itu halal nggak? Gitu. Dilihat pekerjaan masnya, bukan bosnya. Begitu. Karena nanti banyak kemungkinan. Emang sudah tentu bosnya gaji karyawannya dari hasil riba? Belum tentu kan? Bisa jadi bosnya punya warisan dari orang tuanya. Bisa jadi dikasih sama temannya, banyak kemungkinan. Begitu ya. Artinya kita dihukumi secara zahirnya saja, tidak dibebani sampai jauh ke sana-sana. Begitu. Insya Allah dimengerti ya. Siapa yang nanya? Ini, Masya Allah. Silakan. Sudah expired.
Ya udah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.